dari Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas pasal 1, ayat 26 sampai yang ke-38. Kalau kita sudah dapatkan, kita akan bacakan secara responsoria. Dari depan akan membacakan mulai ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu dan semua di ayat yang ke-27 dan begitu juga selanjutnya. Dan di ayat yang ke-38 kita bacakan secara bersama-sama. Jangan terburu-buru, kita bacakan secara baik dan teliti, ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Ayat yang ke-26 dari depan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang beriman dan seorang nama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dapat engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandur itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Kata dia, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sejauh itu kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang sudah dipersiapkan, yaitu awal keajaiban. Apa tema kita Bapak Ibu? Awal keajaiban. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan Allah menjadi manusia merupakan suatu keajaiban, ya. Dengan melalui kelahiran yang itu merupakan keajaiban, saudari, ya. Kita harus bertanya, ya. Dengan melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, ya, apa yang menjadi tujuannya dia datang ke dalam dunia ini? Maka dia harus menjadi manusia, Bapak Ibu, ya. Mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kedatangan Kristus, kedatangan Allah ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, ya, untuk, ya, mengalahkan maut, ya, untuk mengalahkan kematian. Jikalau kita menarik kembali, ya, tentang kejatuhan manusia, ya. Manusia sudah jatuh
kayu salib. Mengapa saya katakan tadi bahwa kedatangan Allah menjadi manusia ini itu merupakan suatu keajaiban yang kita terima Bapak Ibu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan bahkan kelahiran Kristus sangat berbeda dengan kelahiran-kelahiran yang lain. Bahkan sangat berbeda dengan kelahiran-kelahiran kita. Ya, salah satu keajaiban kelahiran Kristus ini Bapak Ibu ya, salah satunya adalah kelahiran Kristus bukan merupakan hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu Bapak Ibu ya. Salah satu keajaiban kelahiran Kristus ini adalah bukan karena hasil dari laki-laki dan perempuan ya, tetapi melainkan berasal dari Roh Kudus ya. Apa buktinya Bapak Ibu? Mari kita buka Matius ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Buktinya kita bisa lihat di situ bahwa Kristus ini berasal dari Roh Kudus ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ini ketika malaikat datang dalam mimpi Yusuf ya. Apa Bapak Ibu kita bacakan saja dari awal dari ayat yang ke-20. Terakhirnya nanti di situ dikatakan bahwa dia ini lahir dari Roh Kudus ya. Ayat yang ke-20 sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menghadap kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dia menjalankan dengannya dari Roh Kudus. Sebab anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kelahiran Kristus ini berasal dari Roh Kudus ya. Kalau berasal dari Roh Kudus berarti suci, berarti kudus ya. Kelahiran Kristus ini Bapak Ibu supranatural ya. Supranatural ini adalah bersifat ajaib ya. Sesuatu yang bersifat ajaib. Itu hal yang harus kita tahu sebagai orang-orang Kristen, bahwa kelahiran Kristus itu bukan dari ya, bukan berasal dari hubungan suami istri Bapak Ibu, tetapi dia berasal dari Roh Kudus ya. Terus yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yesus, bahkan kelahiran Kristus merupakan suatu keajaiban ya, bagi kita sebagai orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah menerimanya. Mengapa saya katakan demikian ya? Kelahiran Kristus merupakan suatu keajaiban karena dengan melalui kelahirannya ia membawa misi ya. Apa yang menjadi misinya Bapak Ibu ya? Sudah saya katakan dari awal tadi ya, yaitu untuk mengalahkan maut. Karena di dunia ini satu pun tidak ada lagi yang benar. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia, semua orang di dunia ini telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Kita baca di Roma pasal 3 Bapak Ibu ya, supaya ada bukti kebenaran firman Tuhan bahwa semua manusia di dunia ini telah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah Bapak Ibu. Roma 3 ayat yang 23. Sudah Bapak Ibu? Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Kelahiran Kristus datang untuk memulihkan keadaan itu Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam konteks kebenaran firman Tuhan ya. Tadi itu penjelasan tentang
temanya tentang awal keajaiban kelahiran Kristus Bapak Ibu. Kita masuk kembali di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38 tadi Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan perikopnya, pemberitahuan tentang kelahiran Kristus, ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Kristus. Pemberitahuan ini Bapak Ibu ya dikatakan di ayat pertama, bahkan di ayat yang ke-26, maaf. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan tentang kelahiran Kristus ini terjadi ya, ketika di ayat yang setelah di pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 ya. Sesudah pemberitahuan tentang apa di situ tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, itu maksudnya Bapak Ibu bulan yang ke-6 ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah menyuruh malaikat Gabriel ya pergi kemana? Kemana Bapak Ibu? Ke kota Nazaret ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke kota Nazaret ya. Apa tujuan Allah menyuruh malaikat Gabriel ini Bapak Ibu? Allah menyuruh supaya malaikat Gabriel ini membawa berita yang sangat besar. Kalau dibilang berita yang sangat besar ini Bapak Ibu, berarti berita yang paling penting ya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat utusan Allah ya. Malaikat utusan Allah ya. Atau yang dipakai Allah untuk memberitakan setiap apa yang hendak disampaikan Allah kepada manusia ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam berita itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke kota Nazaret dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama siapa? Bukan Rina Bapak Ibu ya, tapi Maria ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, Maria ini dipilih Allah untuk melahirkan seorang anak yang namanya Yesus. Allah menyuruh Gabriel atau malaikat Gabriel, kamu harus pergi ke kota Nazaret, bukan ke kota Lubulinggo ya, ke kota Nazaret ya. Beritakanlah bahwa di kota Nazaret itu ada seorang perempuan yang bernama Maria. Ialah yang mengandung seorang laki-laki yang namanya Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, mengapa Allah memilih Maria ini? Ada yang bisa jawab? Mengapa Allah memilih Maria ini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu ya, kalau sudah dikatakan kehendak Allah itu bisa mengganggu bukan ya. Kalau yang namanya kedaulatan Allah terjadi ya, berarti sudah dari sananya Tuhan memilih Maria ini. Yang kedua Bapak Ibu ya, Allah memilih Maria ini. Maria ini termasuk perempuan yang taat ya, yang taat dan khusus untuk iman kepercayaannya, sehingga ia dipilih Allah untuk mengandung Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malaikat Gabriel ini membawa berita tersebut dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera ya. Ia datang kepada Maria, apa yang dikatakannya di situ? Ia memulai salam ya. Ia memberikan salam kepada Maria. Hai Maria yang dikarunia Allah, engkau yang dikarunia Allah dipilih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang mengandung Yesus.
terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi ya, ketika dikatakan di firman Tuhan, ketika malaikat Gabriel ini masuk ke dalam rumah Maria, ya, apa yang dirasakan oleh Maria? Ia terkejut, ya. Ia terkejut, bahkan ia bertanya-tanya dalam hati, apa maksudnya ya? Apa maksud daripada perkataan malaikat itu, ya? Ia terkejut dalam hati Bapak Ibu. Ia bertanya-tanya dalam hati, ya. Seperti yang lagi viral itu ya. Kamu bertanya-tanya, ya? Joy ketawa Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, misalnya saja ketika seseorang datang kepada kita, ya, orang ini kita nggak kenal Bapak Ibu, mungkin kita kenal tapi sudah lama tidak berjumpa. Ia datang tanpa ada hujan, angin, ia datang, bahkan dia memberikan sebuah hadiah kepada kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan, ya? Pasti dalam hati jangan-jangan ini bom. Ini hadiahnya bom ini dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Maria ini merasakan takut, ya. Ia merasakan bingung. Ia cemas Bapak Ibu. Apa maksud dari perkataan malaikat Gabriel ini? Ya? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, malaikat Gabriel ini Bapak Ibu, ya, memberikan kekuatan kepada Maria, dikuatkan oleh kata-kata malaikat Gabriel ini, katanya, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, ya. Apa yang dikatakan Maria, Bapak? Nah, bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin saya mengandung sedangkan saya tidak bersuami, sedangkan saya belum menikah, ya? Yang mulai bingung Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung seorang anak sedangkan saya tidak bersuami? Posisi Maria pada waktu itu Bapak Ibu sudah bertunangan tetapi belum menikah, betul ya, sudah bertunangan tetapi belum menikah. Dikatakannya kepada malaikat Gabriel ini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya ini belum bersuami. Apalagi Bapak Ibu, ketika kita melihat ada berhukum, ya, di tempat Maria ini Bapak Ibu, ya, selain dia belum bersuami, yang kedua, dia takut akan adat dan hukum di tempat tinggalnya. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa di tempat Maria ini, seseorang yang kedapatan hamil, ya, atau mengandung sebelum menikah, ia akan dilempar batu, ya. Ia akan dilemparkan batu sampai mati, ya. Itu yang kedua, dia takut. Ada Yahudi pada waktu itu, ya. Ketika seseorang yang kedapatan melakukan tindakan asusila atau yang tidak amoral Bapak Ibu, ia akan dihukum mati, ya. Ia akan dihukum mati. Berbeda dengan adat kami Bapak Ibu. Saya sedikit bercerita. Saya kurang tahu karena saya sudah lama tidak kenal. Kalau di tempat saya Bapak Ibu kan lagi dilempar batu Bapak Ibu, ya. Ketika seseorang misalnya si A ini adalah perempuan, ia melakukan dosa atau dia hamil di luar nikah, ini hanya contoh, ya. Dia nikah dengan si B, ya. Ketika ia kedapatan melakukan asusila itu Bapak Ibu, dia tidak dinikahkan dengan si B ini. Bapak Ibu tahu kepada siapa dia dinikahkan? Si A ini dinikahkan kepada siapa? Bukan kepada pasangannya itu, atau bukan kepada pacarnya ini Bapak Ibu, tetapi kepada seorang kakek-kakek, ya. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Ya. Supaya generasi selanjutnya tidak melakukan hal itu Bapak Ibu. Jadi anak
melakukan hal itu daripada nanti saya nggak jadi nikah sama udahlah. Ya. Jadi langsung kapok Bapak Ibu. Ya. Ketika kamu melakukan hubungan yang tidak baik dengan pasangan, jangan berharap ya. Jangan berharap bahwa laki-laki itu akan dinikahkan kepadamu, tidak Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Maria ini takut ya. Maria ini takut. Yang pertama tadi dia takut bahwa dia ini belum menikah. Yang kedua, dia takut tentang hukum Yahudi ketika dia kedapatan mengandung seorang anak nanti tanpa dalam tanda kutip yang belum nikah, ia akan dilemparkan batu, bukan dilemparkan itu lagi sampai mati Bapak ya. Tetapi apa yang dikatakan malaikat Gabriel ini Bapak Ibu, kita bacakan di ayat yang ke-30. Kita bacakan di ayat yang ke-30. 1, 2, 3 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolongi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu adalah respon daripada malaikat Gabriel ini Bapak Ibu, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah Bapak Ibu, Roh Kudus Tuhan akan menaungi Maria ini, sehingga ia bisa mengandung seorang anak yang bernama Yesus ya. Di ayat yang ke-36 saya bacakan. Dan sesungguhnya Elisabet senang itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mengandung itu, ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Maria berkata kepada malaikat Gabriel ini, bagaimana mungkin hal itu terjadi ya. Nah, harus kita tahu bahkan yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini kepada kita semua Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-30 tadi dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya bisa terjadi kalau itu adalah kehendak Tuhan ya. Segala sesuatunya akan terjadi Bapak Ibu, jikalau Tuhan yang berdaulat, jikalau Tuhan yang berkuasa ya. Hal ini sangat penting Bapak Ibu ya. Firman Tuhan di ayat yang ke-37 ini ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Hal ini sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya, merasa bahwa semuanya itu tidak bisa ya. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup kita ini Bapak Ibu, berbagai problema dalam hidup kita ini, kadang kita berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi, bagaimana kehidupan saya ke depannya ya. Ketika kita mempunyai kerinduan Bapak Ibu ya, pasti kita berkata dalam hati, apa yang akan terjadi ke depannya ya? Bagaimana ke depannya, apakah bisa kami lewati ke depannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mempunyai kerinduan, pengharapan ke depannya, apakah kita bisa mendapatkan hal itu? Tentu tidak bisa. Kenapa Bapak? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa jikalau kita tidak percaya firman Tuhan ini. Ketika kita terus berkata itu tidak mungkin ya. Pasti orang tua yang ada di sini punya pengharapan untuk anak-anaknya. Oh, anak saya ke depannya kayak gini. Dalam hati kecil kita ini, kayaknya itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan,
di tempat ini juga kita mempunyai pergumulan, ya. Terkhusus kita masih belum mendapatkan tempat ibadah. Ketika Bapak Ibu saya mendengar biaya, ketika misalnya nanti kita beli rokok ini, bukan biaya yang sangat kecil Bapak Ibu, tapi mempunyai biaya yang sangat besar. Ya. Tapi kata firman Tuhan, kita berkata tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, tiada yang mustahil bagi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya Bapak Ibu. Itu hal kecil bagi Tuhan. Ya. Yang penting kita setia dulu dalam melayani Tuhan, setia terus berdoa dan terus percaya, mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada firman Tuhan pada saat ini. Apa yang dikatakan Maria ketika malaikat Gabriel ini berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan di ayat yang ke-38. Kita bacakan secara bersama-sama. Ini yang terakhir Bapak Ibu tenang. Jangan gelisah. 38 Bapak Ibu. Kita bacakan secara bersama-sama. Bagaimana respon Maria dalam menjawab apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini. 1, 2, 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu akan meninggalkan dia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Amin. Amin atau aman Bapak? Hah? Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Maria mengatakan hal itu? Saya ini adalah hamba Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Saya ini adalah hanya hamba Tuhan. Ya. Maria menyadari dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa Maria bisa berkata demikian Bapak Ibu? Maria sadar bahwa dirinya itu adalah milik Tuhan. Kalau sudah milik Tuhan berarti suka-sukanya Tuhan, ya. Suka-sukanya Tuhan. Yang penting yang harus kita tahu, walaupun suka-suka Tuhan, tetapi rencana Tuhan tetap indah Bapak Ibu. Ya. Maria siap menjalani konsekuensinya. Ya. Apa konsekuensinya tadi? Yang pertama mungkin secara hukum Yahudi. Terus yang kedua, ya, konsekuensinya Bapak Ibu, ya. Pasti orang-orang di tempat Maria itu melihatnya, pasti kok bisa ya, gitu berarti ya. Pasti banyak gosip-gosipan Bapak Ibu. Ya. Kalau anak-anak remaja bilang Bapak Ibu, kata-kata orang-orang itu kata orang atau tetangga itu Bapak Ibu lebih pedas dari cabai setan. Kalau mereka canda-canda Bapak Ibu, kan? Gosipan tetangga itu lebih pedas loh kan? Lah, kok kamu masih remaja, kok kamu tahu? Ya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tetapi hal itu tidak terjadi kepada Maria. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Ya? Karena kasih karunia Allah menyertai Maria. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan kita melihat keajaiban kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Sebelum kita menutup dalam doa ini, nanti firman Tuhan ini akan ditutup oleh hambanya, Bapak Pendeta. Kita menaikkan pujian besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Engkau layak, yang layak dipuji. Thank you.